Setelah hari itu, dari mulai Pak Lurah masuk rumah, kemudian terjadi aksi dalam tanda petik penggerebegan mungkin yang dilakukan oleh warga lah, warga yang dipicu oleh saudara. Orang yang di sana itu menuduh bahwa saya itu melakukan. Nah, bisa nggak membersihkan nama saya? Menyikapi aspirasi dari masyarakat melalui BPD ya, agar Pak Lurah mengundurkan diri. Sikap Pak Lurah gimana? Ya saya nggak mau. Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bergabung kembali di segmen podcast Hong Sia. Saya Dedang Metro, kali ini akan membahas informasi yang datang dari pusat dan dari rakyat. Bersama narasumber, Kepala Desa Kalensari Kecamatan Combreng, Pak Ahmad Mustafa, didampingi oleh Kepala Desa Jalan Sagak dalam hal ini sebagai tim advokasi BPC Gapensi Kabupaten Subang. Pak Lurah, gini, kemarin sempat gaduh ya, gaduh, terutama di Desa Kalensari terkait masalah ada tudingan Pak Lurah melakukan tindakan asusila terhadap warganya mungkin ya. Ini sebetulnya seperti apa nih Pak Lurah? Sebenarnya saya juga nggak terima dengan apa tudingan mereka, yaitu tentang asusila. Sebab saya yakin dia itu tidak punya cukup bukti. Kalau sudah menuduh seperti itu, artinya sudah melakukan. Hanya pada saat itu saya itu adalah bermain lah taruh ke sana, kemudian wanitanya ada di depan, kemudian pintu udah masuk, saya masuk. Nah, kemudian pada saat itu duduk di kursi depan, kemudian ngobrol, dia sedang ngobrol. Karena kaitan dengan juga ada pada saat itu saat ada pemilu, sudah ada pemilu, kemudian ngobrol hal itu salah satunya diantaranya. Kemudian dia itu nawari kopi, dia ke belakang, ya agak lama bikin kopi, kemudian pada saat itu juga ke depan lagi, hanya situasi kondisi itu di ruangan itu pada saat itu juga udah gelap, udah gelap. Kalau di luar itu terang benderang. Saya juga tidak umpet-umpetan atau gitu dongko-dongko lah, tapi ya berdiri seperti biasa. Karena itu tadinya bertamu, karena keduanya punya orang tua yang sedang sakit. Pernah saya juga nengok dulu, ya, kemudian ada orang dari saudaranya dari Jakarta, kemudian ada dari Harugelis pernah juga nengok pada saat itu. Nah, untuk itu saya pernah beberapa menit kemudian, yaitu ada gedoran di belakang. Mungkin mantan suaminya pada saat itu yang dinamakan Jajat itu tahu bahwa kamar itu di belakang. Nah, dan tidak tahu bahwa posisi saya ada di depan, di ruang tamu maksudnya. Dor. Hanya tidak tahu itu siapa, apakah Jajat atau yang lain, saya juga nggak tahu karena di luar kan. Nah, kemudian sudah dor gitu, saya juga udah ya perasaan takut dan sebagainya, yaitu. Jadi pada saat itu kemudian di luar saya lihat itu udah banyak orang, gerendang, makin lama makin banyak. Kemudian saya ke belakang mereka. Kemudian pada saat ke belakang itu adalah wanitanya yang bernama Nani itu adalah ke depan lagi lihat situasi. Pada saat itu ya udah agak ini saya mencari celah bagaimana untuk keluar tadinya, tapi cuman tidak bisa karena ini nggak benteng dan sebagainya, ke atas juga tinggi, nggak bisa saya naik. Kemudian satu saat ada ruangan, saya masuk di ruangan, di ruangan WC yang satu kamar itu. Nah, kemudian setelah itu lama, nah kemudian datanglah petugas, mungkin tak dari siapa, itu petugas dari Babinsa Polri, kemudian dengan yang lainnya dengan ketua BPD itu mencari pada saat itu. Pada saat mencari memang tidak ketemu. Kemudian ada pencarian yang kedua, malahan diikuti oleh anak saya. Nah, malahan tanya ke Naninya bahwa bapak itu udah keluar, karena memang tidak tahu udah keluar atau tidak, karena dia pada saat ke depan. Kalau boleh tahu kejadiannya
hari apa sih Pak Lurah? Kejadiannya tanggal 1 malam Jumat. Oh, malam Nah, Jumat. malam Jumat. Cuman keluar tanggal 2 pagi. Awalnya Pak Lurah mendatangi rumah si perempuan itu, statusnya apa? Perempuan itu namanya? Pada statusnya aja janda. Statusnya janda. Pak Lurah datang ke rumah itu, Datang ke rumah itu. diundang atau gimana? Ya itu tadinya ada SMS lah, menurut saya ada SMS. Nah, kemudian setelah itu saya ke sana, malahan saya pada saat sebelum ke sana saya juga ke balai desa. Karena situasi pemilu, Ya, itu mau kontrol, setelah di pos itu ada orang. Ya bukan orang, ada petugas lah. Oh berarti ada. Ada Satgas, ada Hansip, ada yang lain, ada kurang lebih sekitar 4-5 orang. Hanya ditawari kopi, jangan dulu ngopi katanya itu. Jangan dulu ngopi. Itu kurang lebih sekitar 10-an. Nah, kemudian Jam 10-an. jam 10 malam datang. perut kerasa saya tuh pernah makan cabai waktu itu ya, dengan tahu saya itu karena seneng cabai dengan tahu, makan hanya 2 biji. Hanya sekarang itu jarang makan cabai, akhirnya sakit perut, kerasanya malam. Nah saya gas mau ke belakang dulu, Pak, peteng, kalau Jawanya mah peteng, gelap. Ya nggak apa-apa lah, dibangge. Jadi itu belakang, saya nggak takut ke sana, langsung BW agak lama ya, ada 10 menitan mah. Nah kemudian duduk lagi di sana, kerasa lagi mules. Nah kemudian gas, Bapak mau pulang dulu, pulang ke rumah. Kemudian udah dekat sih, jaraknya itu dekat, pakai motor. Kemudian motor disandar, kerasa lagi. Kemudian saya masuk WC itu ada WC umum, untuk umum lah. Kalau ada tamu itu bisa di depan gitu kan. Nah, ada yang belanja tadinya juga untuk di depan, persiapan oleh anak waktu itu. Dan saya masuk di WC, BAB lagi hanya sedikit. Nah, beda sedikit, saya keluar, kemudian masuk, mau masukkan motor. Saya kunci buka, kemudian garasi juga buka, saya masukkan kunci. Nah itulah, kemudian tuh ke sana saya itu main sekitar jam 10, 15 atau 20 menit lah. 10-20 menit. Nah, begitu masuk ke rumah Sana wanitanya ada wanita di depan. itu di depan, kok di dalam masuk dalam rumah. Kemudian masuk, udah ada pintu samping udah buka. Jadi tidak buka pintu depan, pintu samping. Dari samping melalui dapur, ya itu memang ada ruangan dapur. Jadi lah itu terbuka. Saya masuk ke depan. Berapa saat kemudian setelah Pak Lurah, berapa saat menit kemudian setelah Pak Lurah masuk di dalam rumah itu? Sekitar 10 menitan 10 juga. menit, kemudian ada ngobrol-ngobrol, kemudian tadi nawari kopi, bikin kopi. Nah kemudian ngobrol lagi, nggak lama kemudian karena mungkin tidak tahu posisinya di depan, ya kemudian gedor waktu di kamar. Oh, ada yang ngegedor. Mantan suaminya mungkin tahu kamar itu di sana, yaitu di samping sana. Dor. Nah kemudian di situ loncat, ya artinya ke sana. Siapa itu? Nah itu ke sana, dia ke sana. Ya mungkin dekat kamarnya tadi. Ada berapa orang kira-kira masa atau? Nggak tahu itu pada itu. Di luar yang gedor-gedor. Hanya udah gerendeng-gerendeng orang. Ya, ribut lah ya, gaduh ya. Cuman orang-orangnya nggak tahu persis. Tapi hanya kedengaran orangnya. Tapi ada di antaranya yang agak tahu. Kelihatannya seperti ada juga tetangga RT mungkin gabung sana. Kemudian mungkin ada tetangga lagi mungkin gabung gitu. Jadi berapa orangnya pada saat itu nggak tahu. Di saat terjadi kegaduhan di rumah istri siapa? Ibu siapa? Nani. Ibu Nani itu. Posisi Pak Lurah bagaimana ini? Ya udah kabur lah. Pak Lurah kabur. Bukan kabur. Pikiran udah ini. Oh iya, pikiran kacau. Panik. Ya itu. Nah, apalagi yang seperti dituduhkan orang lah, seperti udah panik, udah lemes, kemudian saya rasa malunya itu. Ya udah ini aja. Nah kemudian saya ke belakang ke dapur yang tadi, itu belakang ada lampu juga terang. Kemudian itu ada memang setelah itu karena gedor-gedor si ibunya yang sakit tadi, papa hanya sebentar, kemudian masuk lagi. Udah diam dia masuk lagi. Nah kemudian saya ke belakang, Nani nggak tahu, dia ngintai di depan, ngintai di posisi depan. Orang makin tambah. Nah kemudian agak lama petugas datang, itu Pak Binsa Ade. Datanglah Pak Binsa. Pak Binsa dengan ketua BPD, hanya suaranya. Saya ngumpet di salah satu tempat itu ya, di WC. Suaranya, tapi orangnya nggak jelas. Tapi ketua BPD saya tahu suaranya. Pak Didin juga karena sering ketemu jauh petugas. Tapi saya waktu itu nggak mau keluar. Karena apa?
Ya itulah karena masa makin tambah Iya, dan iya. sebagainya. Ya takut itulah. Ya, secara perilaku takut lah menyelamatkan ya, takut ada apa-apa. Kamar semuanya Geledah. digeledah. Mm-mm. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah juga saya nggak ketemu, kemudian keluar tidak ada, sampaikan tidak ada. Kemudian ada anak saya yang bungsu, kemudian termasuk yang yang paling besar, itu ada juga ikut masuk. Malahan yang bungsu itu naik ke sana, para yang Ya, katanya ke di atap. depan katanya. Saya juga nggak tahu Ya, naiknya ya. saya mau posisinya di sana. Dalam hal mencari mungkin Mencari ya. dalam hal Mencari. membantu. Hanya pernah katanya tuh tadi juga kemarin juga katanya mengatakan anak saya bahwa teh kalau bapak kemana? Karena waktu dianya ke depan mengintai orang, saya kan tidak tahu kemana masuknya. Mungkin bapak udah keluar. Karena dia tahu kan, tidak tahu. Kata udah keluar. Nah kemudian itu ada tambahan dari anak saya. Untuk bilang, benar teh, iya nggak tahu apa lewat di samping atau lewat mana nggak tahu. Bapak udah keluar. Apa dia tuh bertanya-tanya anak saya tuh, tanya-tanya apa iya udah kenal bagaimana keselamatan anak bapak saya kan gitu. Akhirnya Pak Lurah diselamatkan saat itu oleh siapa? Nah kemudian sudah masuk kamar, saya tuh nggak ketemu, kemudian 2 kali digeledah juga enggak. Akhirnya kemudian Pak Didin menyampaikan dan rame lama termasuk BPD di Tongor-Tongor itu di sana kedengarannya. Nah kemudian ya termasuk dengan petugas ini disuruh bubar mungkin termasuk anak saya juga bersih tegang gitu ya dengan mereka. Kemudian ya setelah itu dikira akan reda. Udah jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 juga Masih nggak reda Pak. masih Malahan konsentrasi nambah. massa masih di sana. Konsentrasi saya udah kabur. Hanya setelah tidak ada petugas karena udah masuk ke 1 dan kedua, saya pada situ dikatakan aman untuk di dalam. Jadi saya keluar. Nah, saya duduk. Keluar jam berapa Pak Lurah di rumah? Keluar setelah keluar masih di rumah. Oh, masih di rumah. Hanya keluar dari Iya. dari tempat persembunyian. Iya, dari iya. kamar tadi. Nah saya harus berpikir bagaimana ini ya, bagaimana ini. Waktu selek, nggak tahu bahwa Nani itu adalah dia tidur, dan juga nggak tahu, nggak tahu. Saya nggak berani ya lewat atau membangunkan kalau tidurnya, berani tanya. Ada kursi jok di dapur itu, kemudian saya duduk di bawah di lantai, saya begini Pak, nyelonjor. Nah udah agak lama-lama ya itu. Ya, hampir jam 2, jam 3 saya buka WA, kemudian jam 4 saya ngebel ke Pak Didin. Dianya keluar. Pak Didin siapa? Pak Didin itu pembina. Oh, pembina. Tadi Kamtibmas. Nah, kemudian dibel 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai ngebel Pak Pembina Ade juga nggak diangkat. Aduh, bagaimana ini? Waktu makin nyerelek Pak. Saya takutnya kesiangan tadinya. Nah, kemudian sekitar jam 5 lebih itu Pak Didin itu nyambung, Bapak masih di mana? Oh, saya di sini Pak, masih di dalam. Bagaimana ini Pak? Saya tolong. Karena masa masih makin banyak kan gitu kan. Makin siang makin banyak. Nah, artinya saya berprinsip itu ada keselamatan. Nah itu ya. Kemudian Pak Didin malahan ada yang kelewat. Karena Pak Didin tidak diangkat-angkat, saya ngebel Satgas yang semalam ketemu di pos. Nah diangkat Pak. Diangkat oleh, Bapak di mana? Masih di dalam. Bapak ngebel Pak Didin, Pak Bangsa Ade itu tidak ada, tidak diangkat-angkat. Tolong gas ke sana. Kan itunya beda desa, tolong ke sana. Dia entah ke sana atau enggak, pokoknya datang pada saat udah jam 5, jam 5 lebih lah udah ada serang-serang gitu. Kemudian BPD juga saya bel, nah itu datang Pak Didin, kemudian dan Pak Sapar lagi, polisi 1 lagi, kemudian ketua BPD, Satgas juga ada, kemudian ngetuk pintu. Nah kemudian entah siapa yang buka saya juga nggak tahu, mungkin Nani juga. Nah kemudian dibuka, ya itu masuk. Nah masuk, kemudian tidak bicara apa-apa. Nah yang 1 polisi itu di depan agar keamanan nanti pada saat keluar itu adalah aman, jangan sampai ada yang menangani lah kan gitu. Nah kemudian bicara BPD dengan itu, bagaimana Pak? Ya udah nanti sok Bapak ke sana dulu di Lawang. Kemudian ketua dengan saya di belakang, di sana polisi dan Satgas, orang sudah pada berdiri di sana. Nah, kemudian keluar dengan ketua BPD, didampingi BPD dan di depan Pak Pembina Polri. Kemudian di sana ada polisi dan Satgas. Kemudian saya udah disiapkan motor.
Nah motornya motor Pak Didin. Entah siapa yang ke sana dekat. Nah Pak Didin nyetir, kemudian saya naik, nah kemudian nah langsung berjalan. Ada orang yang memang satu orang, nah gini ngusap, bapak, orangnya udah hampir seumur saya lah, bapaknya ke atas gitu, yang lain diem Pak. Kemudian lewat udah kerumunan, Pak Didin tanya Pak, dan saya juga berprinsip kalau ke rumah ini takut orang itu ngejar. Kalau ke rumah anak kan dekat juga takut ngejar. Nah akhirnya saya udah Pak kecompreng. Saya hanya mengatakan compreng, setelah di makam itu ditoang, nah, baru Pak kemana comprengnya? Nah itu udah ke anak saya aja. Di belakang ada satgas berdua, itu apa ngikuti. Nah ke rumah anak saya yang paling sulung. Kemudian sampai di sana udah terang, kemudian dia hanya mengantarkan sampai di sana anak saya keluar, kemudian dia pergi. Nah kemudian satgas juga pergi, jadi hanya saya dengan anak. Kemudian saya ngobrol dengan anak. Nah kemudian itu kan nyangka orang bahwa saya dibawa ke polsek, padahal enggak Pak. Itu diantarkan ke sana. Itu perjalanannya Pak. Pada saat itu. Setelah itu hari itu dari mulai Pak Lurah masuk rumah, kemudian terjadi aksi apa dalam tanda petik penggerebegan mungkin yang dilakukan oleh warga lah. Oleh warga. Yang dipicu oleh saudara Jajat lah gitu ya. Kemudian sampai subuh Pak Lurah berhasil diamankan oleh Pak Didin ya, kepolisian. Nah, kira-kira besoknya sempat ada reaksi dari masyarakat, unjuk rasa terakhir kemarin di Pemda, kan gitu ya Pak Lurah, yang meminta Pak Lurah dicopot dan atau Pak Lurah mundurkan diri. Nah, sikap Pak Lurah gimana? Nah, ya pada saat itu setelah kejadian, mungkin orang berpikirannya karena semalaman melakukan apa yang dibayangkan, yang sekarang diisukan. Padahal itu saya tidak melakukan hal itu. Jangankan melakukan itu, mikir saya malu izin dan sebagainya juga udah campur aduk. Nah kemudian setelah itu kejadian, kemudian saya tidak terlalu banyak memikirkan ke sana. Hanya saya itu ngebel istri. Nah ngebel istri setelah hampir jam 8, nih mohon maaf ini ada kejadian seperti ini. Dia mungkin udah dengar. Udah Pak, seperti yang tadi. Udah Pak, ini mungkin musibah. Itu kan hanya ngomong seperti udah saat itu. Kemudian nah di masyarakat ini ramai. Informasinya saya juga tidak tahu persis pada hari Jumat. Hanya hari Jumat golongan jam 9 BPD didesak agar mengadakan mungkin menampung aspirasi masyarakat. Yang bisa terlaksana kurang lebih jam 9-an. Informasi itu jam 9-an itu adalah BPD sebagai itu, kemudian diundang dari tokoh kelompok-kelompok itu, ada juga itunya buktinya, kemudian dihadiri Pak Camat, dihadiri Pak Kapolsek dan Babin Ade Polri, itu nah yang ada kelihatan oleh saya. Nah itu intinya itu agar kepala desa dengan kejadian ini mengundurkan diri atau diberhentikan. Itu sebenarnya itu. Nah, kemudian ya pada saat hari Jumat mungkin bubar, kemudian BPD melakukan atau akan bikin surat. Nah, ada orang yang memang agak paham ke aturan. Ini jangan sampai memberhentikan, tidak ada wewenang. Jadi coba perbaiki lagi, jadi hanya sampai kepada mengundurkan diri. Nah itu hari Jumat. Bikin surat katanya. Itu BPD juga karena akan disampaikan ke Bupati agak bingung surat itu, banyak bertentangan, ini harus ini itu. Menyikapi mohon maaf ini potong. Menyikapi aspirasi dari masyarakat melalui BPD. Agar Pak Lurah mengundurkan diri. Sikap Pak Lurah gimana? Ya saya nggak mau. Ya. Dengan dengan kejadian masalah ini urusan pribadi, ini saya tidak mau atau tidak bersedia untuk mengundurkan diri. Dan Pak Lurah secara tegas meyakinkan bahwa tidak pernah melakukan. Ya. Nah ini ada tindakan lanjut Pak. Surat dibuat oleh BPD agak terlambat karena kaitannya yang pemilu. Ingin ada namanya apa sih itu? Namanya audiensi, ya, klarifikasi. Klarifikasi BPD ini agak lambat dari hari Senin, hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin,
Selasa, Rabu, Kamis sampai Senin lagi baru diadakan audiensi masalah tempat. Nah itu ke rumah saya BPD ada 3 orang. Pak, kira-kira tempat kira-kira aman di mana? Mangga gitu. Tapi jangan di desa karena ini masa makin makin nambah. Kenapa Pak Lurah setelah kejadian nggak buru-buru Pak Lurah klarifikasi nih di hadapan tokoh misalkan BPD? Nah itu kan udah melalui BPD. Nggak, Pak Lurah sendiri misalkan ngundang. Saya klarifikasi nih atas tudingan Nah itu saat kejadian kemarin. Sebab secara kejiwaan saya masih terganggu. Masih trauma ya? Masih trauma. Nah itu melalui BPD tadi. Baru hari Senin kemudian, Senin itu diklarifikasi di kecamatan yang dihadiri oleh Di Kecamatan Sompreng. oleh hadir. Tadinya tempat di sana, akhirnya merucut ke sana. Itulah habisnya. Nah itu ada dihadiri oleh Pak Sekmat, kemudian Pembina Polri, Ade, kemudian ada keluarga saya, anak, kemudian dari tokoh masyarakat ya? Enggak, tokoh masyarakat enggak, karena ini menyampaikan aspirasi tadi melalui surat yang sudah dituang. Nah setelah dibuka sudah lengkap semuanya, itu BPD hanya menanyakan aspirasi yang dituntut terhadap saya. Nah itu tanyanya begini, Pak, ini saya menyampaikan aspirasi, isinya seperti ini. Bapak tuntutannya adalah untuk mengundurkan diri. Bagaimana pendapat Bapak? Nah itu waktu itu hanya segitu, Pak. Dan Pak Lurah menyampaikan kronologis yang sebenarnya di kecamatan? Enggak, Pak. Hanya menanyakan segitu. Saya dengan tegas tidak bersedia mengundurkan diri dengan permasalahan ini. Ya, karena merasa tidak pernah melakukan, apa yang ditudingkan masyarakat. Ya, itulah. Tidak yang ditudingkan ini. Sampai saya tiga kali mengatakan demikian. Itu kan jelas kan BPD. Nah setelah jelas BPD, permasalahan ini tanggung jawab saya. Baik kepada istri maupun kepada yang bersangkutan. Ini tanggung jawab saya. BPD udah tidak ada urusan. Apalagi masyarakat biasa. Akhirnya berita acara yang akan atau klarifikasi tadi yang akan disampaikan kepada bupati melalui camat itu dirubah oleh BPD. Nah itu BPD akan menandatangan dirubah di kecamatan. Saya tidak menandatangani, tapi semua BPD kan itu lengkap. Nah kemudian surat ini berjalan, apakah bagaimana saya juga nggak tahu. Nah BPD mungkin menunggu jawaban dari pihak Pemda atau Bupati. Karena surat tadi tidak bersedia, permasalahan ini tanggung jawab saya sendiri. Itu kan. Nah itu berjalan. Ternyata tidak masyarakat tidak puas. Termasuk waktu itu juga Pak Camat itu sampai apa? Jangan dulu karena masih ada pleno. Nah saya dipanggil oleh Pak Camat, diundang. Itu klarifikasi. Yang klarifikasi itu hanya Pak Camat tanggal 26 Februari. Nah tanggal 26. Kalau dari BPD mengklarifikasi kronologis tidak ada. Apalagi MUI. Tidak ada dari tokoh agama yang mengklarifikasi tentang ini. Hanya Pak Camat. Baik saya katanya dengan naninya. Itu mungkin catatan di Pak Camat. Nah kemudian hari Selasanya tanggal 27 itu udah dilarang untuk demo karena menunggu jawaban surat tadi. Ini masyarakat tidak mengindahkan. Akhirnya demo tanggal 27 yang kalau ke sini yang pertama. Kemudian yang kedua saya juga BPD itu seperti apa nggak tahu. Akhirnya muncul demo yang kedua tanggal 4 Maret kemarin sampai terjadi perusakan kalau lihat itunya. Itu Pak. Itu. Nah harapan Pak Lurah dengan apa ya? Dengan ketidakjelasan mungkin masyarakat keterangan munculkan opini-opini yang mungkin negatif terhadap Pak Lurah. Udah jelas lah dengan tuduhan seperti sana adalah melakukan asusila itu kan bukan dugaan lagi. Itu udah menuduh bahwa saya melakukan apa yang dia bayangkan atau yang dia itu kan saya tidak merasa. Nah tidak merasa. Kalau toh memang umpamanya dia menuduh udah ada klarifikasi termasuk dari alim ulama atau mungkin dari yang lain. Ini kan tidak ada. Yang ada hanya dari apa Camat dan kemarin yang dilakukan oleh tim. Ya itu hanya kemarin baru 2 kali Pak. Ada langkah akan ada upaya hukum nggak Pak Lurah? Kalau sekarang masyarakat kalian saya tidak bisa dibendung terus-terusan seperti itu. Kan harapannya tadinya saya tidak ada reaksi. Bukan berarti saya
mengaku salah atau melakukan apa yang dituduhkan, bukan. Hanya bagaimanapun ini rakyat saya. Iya. Yang batas oleh saya itu sampai demo yang pertama. Setelah dijelaskan oleh apa pihak Pemda, mudah-mudahan mengerti. Ternyata malahan menjadi-jadi. Yang jadi menyesalnya itulah muncul tokoh agama itu adalah apalagi sudah mendukung untuk pemberhentian. Dianya juga tidak pernah mengklarifikasi ke saya, baik ke saya maupun ke Nani. Nah ini saya nggak terima. Seolah-olah alim ulama menuduh saya melakukan. Nah itu yang saya nggak terima. Nah ini untuk melakukan hal itu masih bisa dipertimbangkan Kang Indra ya. Nah, kalau dia itu mau itu adalah umpamanya menyadari dan menitukan masyarakat umum bahwa tuduhan itu tidak benar, kemudian umpamanya apa yang dikatakan kemudian dia meminta maaf, saya oke. Tapi kalau tidak mungkin pakai jalur hukum, ya pasti. Selama ini laporan Pak Lurah ke mana aja? Belum. Ke Abdesi barangkali ya? Ya mungkin ya ke memang ada langkah supaya Abdesi kecamatan konsultasi dan sebagainya. Ingin meredam itu apa yang dilakukan saya juga nggak tahu. Kemudian sekarang mungkin karena sudah seperti ini, nah itu saya minta bantuan juga ke Abdesi Kabupaten dalam ini Kang Indra ini. Nah itu Anda pun langkah ke depan bagaimana situasi masyarakat. Saya juga tidak mengharapkan sebenarnya, tapi mungkin nanti harapan-harapan dari kami dipenuhi. Karena nama baik saya ini udah tercemar, jangankan di Kalensari sampai ke luar dunia, jasa dunia, termasuk orang enggak dunia. Karena orang Kalensari banyak di luar negeri, itu udah menyampaikan SMS dan sebagainya, komentar dan komentar. Itu udah orang yang di sana itu menuduh bahwa saya itu melakukan. Nah, bisa nggak membersihkan nama saya? Itu kan? Oleh mereka, termasuk itu Pak Jarkasi sebagai tokoh agama. Karena dia udah menuduh secara langsung kepada saya. Saya juga kalau masih bisa itu dimusyawarahkan juga itu syukur, tapi nama baik saya harus dibersihkan. Kalau tidak ya mungkin pakai jalur hukum. Ya tapi yang jelas harapan Pak Lurah semuanya berjalan baik-baik saja masih lah ada ya. untuk mediasi, tapi semuanya harus bisa diredam. Itulah semuanya lah harus diredam. Nah, saya juga menjalankan roda pemerintahan ingin berjalan. Fokus kerja aja Pak Lurah sekarang. Kalau sekarang saya mungkin tetap kerja, adapun ada hal-hal lain mungkin urusannya udah beda. Ya, tuh dari saya. Dan kemudian ke Kang Indra nih. Kang Indra sebagai tim advokasi BPC Abdesi. Mohon maaf. Tahu dari mana ini kejadian Kalensari ini? Terima kasih Pak. Jadi saya tahu tuh dari awal kejadian sebenarnya. Tapi kemudian saya hubungi pihak DPK Abdesi Combreng. Beliau mengatakan masih dalam titik aman dan pada waktu itu masih proses kondusif lah mediasi ya. Kondusif. Kemudian muncul lagi berita dan akhirnya ada demo di desa dan akhirnya saya telepon lagi, tapi lagi-lagi jawabannya bahwa dalam titik aman gitu. Nah, kemudian setelah kemarin terjadi demo yang besar, meminta Pak Kades untuk mundur, untuk turun gitu. Akhirnya barulah ada komunikasi kami langsung dengan Pak Ali. Jadi disinilah berarti Abdesi itu bukan berarti serta merta membela Pak Kades, tapi ada aturan hukum yang harus dijalankan oleh kita semua. Saya berharap semua pihak tidak memaksakan kehendak di luar jalur hukum. Oke, kalau dibilang asusila, konstruksi asusila itu seperti apa? Apakah mereka bisa membuktikan atau tidak? Jadi saya mohon nanti kami pun akan melakukan lobby dengan orang-orang yang yang dianggap sampai mencuat ini berita, kemudian Pak Kades juga seolah-olah Pak Kades ini digoreng kesana kemari gitu. Tadi muncul lagi juga berita akibat rebutan janda atau apalah, tidak apa. Jadi kami juga sekarang punya hak jawab. Kami tidak menuding pers bahwa pers sudah menyebarkan nama baik. Nah, itu mah hak pemberitaan. Nah, akhirnya kami pun terima kasih diberi hak jawab. Nah, kemarin kita sudah panggil media nasional dan beritanya pun akan muncul. Karena sekali lagi saya atas nama Abdesi dan atas nama Pak Kades Kalensari
seandainya rekan kami ini Pak Kades ada melakukan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seandainya ada kesalahan, tapi ketika hal ini sudah terjadi dan dianggap oleh warga setempat bahwa Pak Kades sudah melakukan hal-hal tersebut, Pak Kades sudah bilang ke kami bahwa beliau berani mempertanggungjawabkan bahwa beliau tidak melakukan apa-apa. Nah, jadi dalam hal ini kedepannya juga kami lagi memikirkan ketika ini deadlock, langkah apa yang harus dikerjakan, ditempuh oleh pihak APSI. Tapi yang jelas begini saja, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Itu aja Pak Haji dari kami. Betul. Itu. Kalau misalkan tahapan sekarang, katanya ada klarifikasi di Dinas Dispendes ya? Iya, kemarin dipanggil. Ya, kemudian peran advokasi abdesi ini seperti apa kira-kira menyikapi menindaklanjuti masalah ini? Peran kami ini adalah mendampingi Pak Kades ini ketika kemarin dipanggil oleh pihak tim ya. Itu tim yang dibentuk oleh PJ Bupati untuk menangani kasus ini perkara ini. Dan kami mendampingi ini. Kemudian karena beliau ini masih dalam kondisi tertekan, secara psikologis lah masih tertekan. Maka dari itu kami selalu mendampingi beliau sebagai kalau katakanlah kalau bahasa di luar mah kuasa hukum gitu. Tapi karena kami juga sama kepala desa dan ini adalah tim advokasi ini pendampingan terhadap beliau. Jadi sekarang itu tugas kami itu segala sesuatu atau siapa medianya yang ingin datang ke Pak Kades harus melalui kami tim advokasi gitu Pak Haji. Betul, siap. Begitu. Oke, harapan Pak Cak Indra nih kepada masyarakat khususnya di Desa Kalansari, Kecamatan Sompreng, dengan adanya sebuah peristiwa kegaduhan ini, apa kira-kira harapan? Harapan kami sebagai organisasi dari APSI dan kumpulannya adalah para desa. Pertama, kami memohon kepada tokoh masyarakat yang di sana, terutama tokoh agama dan tokoh masyarakat di sana, untuk segera mungkin mengadakan konsolidasi mediasi lah secara menyeluruh agar ini tidak meruncing. Karena saya takut juga Pak Kades ini kan punya pendukung. Nanti kalau bentrok pendukung antar pendukung, saya khawatir itu. Jadi harus cepat mungkin dan pihak MUI, kecamatan, baik desa harus segera memanggil Pak Kades ini untuk melakukan klarifikasi. Kemudian BPD juga harus secepat mungkin mengundang Pak Kades untuk melakukan klarifikasi. Jadi ketika ini sudah kita jalankan, insya Allah mungkin akan ada titik temu seperti apa. Karena saya yakin pemaksaan kehendak ini kalau sudah di luar jalur aturan hukum sulit gitu Pak Haji. Dan ini akan terus berbuntut panjang. Nah, saya takutnya itu aja. Jadi ini harus semua elemen gitu, elemen masyarakat di sana, dan saya mohon kepada warga masyarakat yang tidak tahu cerita yang sebenarnya seperti apa, terserah mau suuzon atau apa, yang jelas Pak Kades ini tidak melakukan itu. Itu saja. Betul. Haji. Ya, yang jelas lebih menekankan bagaimana kita bersepakat menciptakan suasana yang aman, tantang, Kamtibmas yang benar-benar kondusif, khususnya di Desa Kalansari, Kecamatan Sompreng. Kan itu ya, Pak Lurah. Oke, cukup ya barangkali Pak Lurah. Terima kasih Pak Lurah, terima kasih Kang Indra dan pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali di segmen yang lain bersama podcast Hongsia.